Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh sambil nyimak hatinya zikir sallallahu ala Muhammad ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Biar majelis kita tambah barokah. Baik, kita masuk kepada hikam ke-12 ya. 12 tentang medan tafakur dan uzlah. Walamma kana at-takhallusu min daqa'iqir riya, dan tatkala kemurnian di dalam ibadah bersih daripada daqa'iqir riya, debu-debu riya atau riya yang sangat halus, wa mukhadi'un nufusi, dan penipu-penipu jiwa, la yakunu fil ghalibi, tidak akan sukses itu terjadi illa bifakkirati atau illa tafakkuri, maka tidak akan kokoh orang yang kemarin melakukan khumul kecuali dengan diberikan bumbu-bumbu tafakkur. Wala tatimma, dan tidak akan sempurna al-fikrata, tafakkur tersebut, illa bil uzlah, kecuali dengan uzlah. Zikruha faqala, beliau menuturkan, yakni Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, ma nafa'al qalba, tidak ada yang bermanfaat bagi qalbun, syai'un, sesuatu, mithlu uzlatin, sebagaimana uzlah, yadkhulu biha, yang dengan uzlah itu akan memasukkan seorang hamba maidanu fikratin, kepada medan fikrah atau medan tafakkur. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidanu fikrah. Ada yang membaca midanu, ada yang baca maidanu. Bil fathi mim atau bil kasri mim. Tidak ada yang bermanfaat bagi qalbun, sesuatu pun, sebagaimana uzlah, yang dengan uzlah itu akan memasukkan seorang hamba kepada medan tafakkur ya. An-naf'u, di sini ada kalimat an-naf'u. An-naf'u itu bermakna isalul faidah, dia menghasilkan faidah. Faidah itu adalah kebermanfaatan yang terkadang manfaatnya kita tidak ketahui sekarang, tapi manfaatnya kita ketahui di masa mendatang. Dalam hal ini seperti ibadah-ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah terkadang kita tidak mengetahui manfaatnya, ya. Tetapi manfaatnya itu akan dibukakan oleh Allah kepada orang-orang yang beruns. Uns itu dia berintim dengan ibadah tersebut, seperti sholat, tawaf, yaitu kan ibadah mahdhah yang tidak bisa diukur dengan logika. Wal qalbu, di sini qalbu yakni al quwwatu al musta'idatu liqubulil ilmi, sesuatu yang bersifat kuat, al musta'idah, yang siap, liqubulil ilmi, untuk menerima berbagai al-ilmi, pemahaman, yakni al-fahmu, pemahaman. Jadi sebenarnya yang menyimpan ilmu itu adalah qalbun, bukan akal. Kalau dikatakan akal dalam bentuk absar atau fuad, itu juga bagian daripada qalbun. Makanya orang yang dari kecil nggak pernah minum minyak ikan omega 3 ya, karena keterbatasan uang gitu ya, dimana itu sebagai nutrisi otak. Tapi kalau qalbunnya dia bersih, insya Allah ilmu tuh gampang menyerap. Makanya tinjauan utama kenapa orang sulit mengingat suatu ilmu
Bahkan ketika ngaji pulang itu tidak membawa bekas dari ilmu tersebut, itu disebabkan memang kolbunnya itu sibuk dengan berbagai lintasan-lintasan duniawi, ya. Maka kolbun ini memiliki kesiapan daripada menerima ilmu. Wal uzlah, dan kalimat uzlah di sini apa dia? Infiradul qalbi billahi. Infirad mengasingkan, menyendirikan, menyepi-nyepikan qalbi, hati, billahi, bersama Allah. Jadi ada dua padanan kata. Yang pertama adalah uzlah, yang kedua adalah khalwah. Kalau uzlah, yang menyepinya itu hatinya bersama Allah, walaupun dia di tengah-tengah masyarakat, walaupun dia di dalam perkantoran, pertokoan, bahkan di dalam masjid, hatinya tuh sepi, menyepi dengan Allah, ya. Sedangkan khalwat, hatinya menyepi bersama Allah dan tidak terlihat oleh manusia. Jadi kalau uzlah tuh dia masih terlihat manusia. Ya, kita misalnya masuk ke masjid, niat i'tikaf uzlah, bisa mengasingkan diri. Tapi kalau niatnya khalwat tidak bisa. Karena syarat dari khalwat adalah tidak boleh terlihat oleh manusia satupun. Kalau dilihat binatang boleh, kalau dilihat bangsa jin juga boleh. Makanya konteks khalwah terkadang bisa dikatakan uzlah karena penyempitan dan perluasan daripada makna-makna, ya. Nah, kalau konteks sufi di zaman dulu, yang namanya uzlah dan khalwat pasti di pegunungan-pegunungan, di ujung-ujung pegunungan, ya, lalu di lembah-lembah, sungai-sungai yang tidak ada orang, atau di fi sahra, di dalam gurun-gurun. Tapi di zaman sekarang tidak relevan karena bahkan di dalam pegunungan aja udah banyak manusia, bener gak? Mayat dibuang di pegunungan tetap kelihatan sama orang. Ada satu orang dua orang yang mencari apa? Mencari kayu bakar, buah-buahan, pasti ketemu. Nah, maka makna uzlah di zaman sekarang bukan lagi konsep tasawuf seperti zaman dulu. Harus di gunung-gunung, harus di perbukitan, harus di lembah-lembah, dan harus di padang pasir. Tidak, ya. Tapi makna uzlah dan khalwah lebih kepada konteks yang pertama, yaitu dimanapun berada hati menyendiri bersama Allah, hati menyepi bersama Allah. Wa qad yuradu biha, dan terkadang maksud daripada al-khalwah, daripada uzlah, al-khalwah, yakni adalah khalwah. Tadi udah saya jelaskan, ya. Allati, yang hiya, di mana khalwah itu infiradul qalbi, menyepinya hati, anin nasi, dari berkhumul, dari berikhtilat dengan manusia. Wa huwa al-muraduhuna, dan disinilah maksud dari pembahasan tentang uzlah. Jadi kata konteks di sini uzlah maksudnya adalah seseorang menyepikan dirinya, tidak bergaul dengan manusia untuk sementara waktu demi mencerahkan kolbunnya. Itu makna uzlah di dalam kitab hikam ini. Sebagaimana khalwah. Karena la yanfarida, kalau tidak menyepi fil ghalib, dari kebanyakan manusia, ya, illa, kecuali idza infiradul qalbi, dikatakan menyepi dengan manusia itu adalah menyepinya kolbun. Kolbun itu terasa sunyi, ya Pak, terasa sepi, sunyi. Ketika dia zikiran di dalam masjid, itu tidak berseliweran suara-suara manusia, begitu, ya. Oleh sebab itu orang yang iktikaf di zaman sekarang, baik dia niatnya khalwat atau uzlah, tapi kalau dia masih megang handphone itu batal. Hukum daripada uzlah dan khalwatnya batal. Sebab kenapa? Handphone di zaman sekarang adalah perkumpulan-perkumpulan
makhluk. Wa maidanun bil fathi wal kasri fil mim, dan kalimat medan tafakkur itu dengan memfathahkan mim dan mengkasrohkan mim, itu artinya adalah majalul khail, lapangan kuda. Itu maknanya ista'ira. Huna lil afkar, sebagai ista'ir. Ista'ira itu adalah kiasan daripada medan pikiran. Jadi orang tuh kalau dia nggak uzlah, bergaul sama manusia terus, pikirannya nih seperti kuda yang berlari-lari, ya, kuda yang berputar-putar di kepalanya. Itu medan. Terus dia keliling-keliling itu memikirkan tindak tanduk laku manusia. Hatta sampai dia zikir tadi tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lisannya ngucap itu la ilaha illallah, tapi al-fikrah, pikirannya tuh penuh dengan dunia, dengan seliweran-seliweran status WA orang lain, status Facebook orang lain, status Instagram orang lain, atau konten TikTok YouTuber orang lain. Terus padahal lisannya ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tidak ada korelasi antara memikirkan kalimat la ilaha illallah dengan isi dari kalimat illallah, tapi terhalang, terhijab dengan tindak laku manusia, ya. Maka pikiran yang berputar-putar itu adalah kiasan daripada kuda yang berada di lapangan kuda, dilepaskan kendalinya, dia muter aja terus muter begitu, Pak. Ya. Makanya bedanya ahli zikir dengan ahli ilmu, kalau ahli ilmu tuh pikirannya muter emang, muter mikirin teori-teori fikih, Imam Hanafi begini, Imam Maliki begini, Imam Syafi'i begini, Imam Hambali begini, tentang hadis-hadis mursal begini, hadis munqati begini, hadis munkar begini. Dia terus muter terus. Sehingga nanti bedanya ahli ilmu sama ahli zikir, ketika dia sholat, dia masih memikirkan tentang bab ilmu, ya. Sehingga lama-lama dia menuhankan teoritas daripada keilmuan. Kalau ahli zikir udah bukan lagi dikat, itu udah dipotong sama dia, waktunya ngaji-ngaji, ketika udah takbir usolli fardhu subhi, Allahu Akbar, lepas semua teori-teori keilmuannya. Makanya kisah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu terjadinya tafakur Imam Syafi'i bukan ketika sholat, tapi ketika Imam Syafi'i tidur, sama Allah dibukain kurang lebih berapa puluh masalah fikih. Ketika beliau sedang tiduran dalam posisi terlentang, ya, bukan telentang Pak, kalau telentang mati, ya, tang ditelen, telentang, terlentang ya. Serius banget ini kayaknya. Saya juga kebawa ngantuk ini soalnya mendung. Iya. Terus, nah, Imam Syafi'i itu udah levelnya wali. Dia wali tapi ditugaskan sama Allah dalam bidang ilmu fikih. Nah, keilmuan fikihnya itu tidak terbawa-bawa sampai beliau sholat. Jadi kalau sholat tetap menuhankan Allah, tidak menuhankan teoritas dari ilmu fikih. Nah, kita begitu kadang ngaji ilmunya kebanyakan. Sampai ke bawah sholat. Nah, kalau ahli zikir dia udah di-cut, diputus. Kenapa itu bisa terjadi? Tadi dikatakan di sini majalul khail ista'yara huna lil afkar. Atau ista'ira ini ya. Ista'yara, saya agak ragu bacanya. Nanti kalau ada yang mau koreksi boleh ya. Karena taraddadaha fi mawaqiha. Nah, tadi kuda itu taraddada, berputar kembali kepada tempatnya. Pikiran-pikiran tentang tindak laku makhluk itu manusia berputar terus fi mawaqiha, kata raddadal khail. Pikiran kita muter terus seperti mutarnya kuda di dalam lapangannya tadi. Fi majaliha, di dalam majal. Majal itu tempatnya. Ya. Nah, itu disebut yang bermakna medan. Medan, bukan medan Sumatera Utara, bukan, ya. Wal fikrah. Nah, ini fikrah apa nih? Fikrah di sini sirul qalbi, apa? Berjalannya hati.
hatinya maksudnya udah sair, dia berjalan menuju siapa? Ila hadratir Rabbi. Jadi kehadiran Tuhan Rabbi ilahiyah itu muncul di dalam qalbunnya manakala dia mampu mengunci berbagai pikiran-pikiran tentang makhluk, ya. Wahia ala kismain. Bahwa tafakkur itu ada dua. Pertama, fikratun tasdikun wa imanun. Tafakkur yang akan didapatkan dalam bentuk tasdik, membenarkan, wa imanun, dan mempercayai. Wa fikratun syuhudun, dan tafakkur syuhud, ya. Ada orang yang khalwah, ada yang uzlah. Ketika dia tafakkur diberinya sama Allah syuhudun, penyaksian-penyaksian tentang makrifat kepada Allah. Nanti dibuka sama Allah tuh hikmah-hikmah, ya, tindak laku kehidupan ini sama Allah dibukain. Wa'iyanun, dan keyakinan. Jadi keyakinan ke Allahnya nambah. Berbeda Pak antara orang yang keyakinannya bertambah dari sisi ilmu teorinya dengan keyakinan bertambah berdasarkan kenaikan level rohani. Itu berbeda tuh. Alama ya'ti akan dijelaskan ke depan berikutnya nanti, ya. Nah, itu tentang perkata-perkata dari hikam ke-12. Qultu, kata Ibnu Ajibah, aku katakan di sini, la syai'un, tidak ada sesuatu pun anfa'u, yang paling bermanfaat lil qalbi, bagi hati, min uzlatin, dibandingkan daripada uzlah mashubatin, yang berdampingan. Mashubah itu sohbah, bersahabat, ya, berdampingan dengan bifikrotin, dengan tafakur. Jadi kalau kita uzlah ini, misalnya uzlah kalau di Thariqah itu kan ada program namanya kholwat, ya, masing-masing mursyid berbeda-beda. Tapi misalnya kayak saya tuh di Ramadan itu ada program kholwat. Kholwat itu buat murid-murid yang usia baiatnya mungkin udah minimal 1 tahun, ya. Nah, di kholwat itu kita menyendiri, menyepi, ya, dengan diberikan amalan ataqoh sugro la ilaha illallah 70.000 kali. Sebanyak 7 hari harus selesai itu, ya. Ya, itu yang zikir jaharnya itu, tapi sendiri-sendiri, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi Bapak nih tangannya Pak udah megang itu tasbih, la ilallah, la ilallah. Sama kok kalau scroll handphone, begini bener gak? Scroll handphone. Kalau sehari dihitung bisa dapat berapa kali? 200 kali, dikit banget, ya. Nah, kalau orang kholwatan jempolnya ini jadi saksi. Kadang sampai ledes, tahu ledes, hafalan. Kalau dia pakai yang ini tuh tasbih ini di sininya nih, ya. Karena sehari harus 10.000. Kalau dibagi 5 waktu sholat berarti habis sholat 2.500. Dan tuh harus fasih tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan la ilallah, 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 la ilallah. La ilaha illallah. Kalau pakai digital, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu khalwah, ya. Sambil setelah zikir itu sendiri, la ilaha illallah. Nanti kan terakhir tuh la ilaha illallah. Kayak tadi kita terakhir tuh diam dulu sejenak, Allah, 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 Allah. Untuk memberikan kalibrasi kepada seluruh tubuh kita ini biar dipenuhi lafaz Allah. Nah, nanti di situ medan tafakurnya di situ. Sambil memikirkan tentang keesaan Allah, tentang sifat jamalnya Allah, sifat jalalnya Allah, keberkasaannya Allah, kekasih sayangan Allah. Nah, itu sambil ditafakurin. Boleh flashback dengan masa lalu kita dari dulu. Allah tuh kapan gak pernah hadir dalam kehidupan saya. Ame istri dikasih istri taat, punya anak dikasih semuanya sehat taat. Nah, itu sambil tafakur. Maka antara uzlah dengan tafakur itu kedua-duanya adalah suhbah atau mashubah, keduanya harus didampingi. Makanya konten daripada uzlah dan kholwat zikir, bukan baca buku, bukan ngaji Quran, bukan, tapi zikir.
Kenapa bukan ngaji Quran? Sebab ngaji Quran itu ma'dubatul kubro, hidangan Allah yang besar, sehingga untuk meresapi ke dalam kolbun ini ibaratnya kebanyakan asupan nanti. Nah, berarti kholwat dan uzlah itu harus memilih salah satu di antara zikir yang sudah dibaiat oleh seorang guru. Boleh la ilaha illallah, boleh sholawat kepada baginda Rasulullah, begitu. Lah yang paling lucu kalau orang kholwat sama uzlah sampingnya handphone. Jadi zikiran capek dibuka handphone, Pak. Baca isu ekonomi terbaru, wah, isu politik, kira-kira gimana itu ya? Tuh kuda udah diikat, ya, kuda udah diikat nih, tiba-tiba dilepasin lagi, ya udah akhirnya muter lagi. Nah, zikir yang tadi 2.500 hilang seketika dengan membaca isu politik, isu ekonomi, apalagi perempuan goyang-goyang dalam hitungan 5 detik, medan tafakurnya langsung hilang, begitu. Jadi menurut saya ya, kunci pertama orang uzlah dan kholwat di zaman sekarang bukan tidak terlihat atau terlihatnya dengan makhluk, tapi yang terpenting adalah tidak mengakses handphone. Sebab dengan handphone itu ya kita bisa live dilihatin sama orang, atau kita bisa melihat live orang. Nah, itu kan benar-benar merusak jalinan ikatan kolbun yang sudah diikat dengan tafakur. Tapi ingat, nanti dalam Minahus Sadiyah Syekh Abdul Wahab secara inti menyampaikan nggak boleh kholwat, nggak boleh uzlah kecuali dibimbing seorang guru yang mursyid kamil mukammil. Sebab nanti godaan nafsu yang sangat halus itu akan menyerang bertubi-tubi, seperti musyahadahnya kan kita nggak tahu. Orang kalau kholwat misalnya dia pengen kholwat di makam Sunan Gunung Jati, dia ambil 1 malam, 2 malam, 3 malam. Lah dia nggak punya guru mursyid, ya. Atau guru mursyidnya udah wafat tapi dia ngaji baru sebentar. Nah, berarti kan dia belum mendapatkan berbagai pembukaan. Dia kholwat di makam sunan-sunan tertentu. Nanti yang dikhawatirkan dia belum bisa menyapih antara mana ilham yang datangnya dari Allah, mana ilham yang datangnya dari setan, mana syuhudiyah penyaksian yang datangnya dari Allah, mana syuhudiyah penyaksian yang datangnya dari hawa nafsu. Itu dia belum bisa menyepi. Nah, oleh sebab itu nanti hadiah dari kholwah berupa pembukaan dari Allah harus segera diceritakan kepada seorang guru mursyid agar dia tidak menafsiri sendiri ya indikasi-indikasi dari kholwat tersebut. Li'annal uzlah, sebab uzlah itu kal himyati. Himyah itu seperti diet, menahan lapar, ya, menjaga pola makan. Wal fikroh, sedangkan tafakkur, berpikir tentang Allah, kaddawai, seperti obat. Fala yanfa'u, tidaklah bermanfaat ad-dawa'u, tidaklah bermanfaat suatu obat min ghairi himyah, tanpa didampingi dengan menjaga pola makan. Misalnya orang punya diabetes, ya, dia punya obatnya insulin, tapi setiap hari minumnya pagi es teh gelas, ya, es teh Solo yang gulanya seabrek-abrek. Siang dia makan, sore makan, minum, malam minum. Terus dia suntik insulin. Kira-kira bisa hilang gak tuh penyakitnya? Gak bisa. Sebab kenapa? Antara dampingan obat dengan syarat-syarat pantangan itu harus berdampingan. Begitu pula perumpamaan antara uzlah dengan tafakur. Sebab al-maqsudu minal uzlati, maksud daripada uzlah huwa tafrigul qalbi. Inti daripada uzlah, hadiahnya adalah tafrigul qalbi, mencerahkan hati, mensucikan hati, membersihkan hati. Wal maqsudu minat tafrigi, dan maksud daripada pencerahan itu adalah wa jaulanil qalbi, memberangkatkan hati menuju Allah,
wastighalul fikrah, ya, dan istighal, menyibukkan dengan tafakur kepada Allah. Wal maqsudu, dan maksud min istighalil fikrah, ya, menyibukkan dengan fikrah, dengan tafakur, tahsilul ilmi, membuahkan ilmu, wa tamakkunahu minal qalbi, dan menetapkan ilmu itu di dalam hati, wa tamakkunul ilmi billahi minal qalbi, dan menetapkan ilmu itu bersama Allah di dalam qalbun, wa dawa'uhu, itu adalah obat bagi hati. Wa ghayatu sihhatihi wa huwa alladhi samahul qalbus salim, ya. Kalau kolbun sudah dipenuhi dengan ilmu dan bersandingkan dengan samahullah, dengan Allah, sehingga kolbun itu menjadi salim, dan dia datang kepada Allah dengan kolbun yang salim, maka dia masuk ke dalam firman Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari kiamat tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak mereka, illa, kecuali man atallaha biqalbin salimin, yang datang kepada Allah dengan kolbun yang salim, ya. Jadi inti daripada uzlah dan kholwat pada paragraf ini adalah setiap hari kan kita menerima informasi tentang tindak laku manusia itu banyak, Pak. Kalau dulu hidup kenapa terasa sunyi? Karena zaman dulu itu memang tidak ada digital, tidak ada handphone, tidak ada update status, ya. Ini ngerasain mungkin yang dulu zamannya pager sama Nokia yang belum ada update status. Itu zaman dulu aja ulama sudah mensunahkan yang namanya kholwat dan uzlah. Oh, berarti apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang kholwat dan uzlah adalah kewajiban bagi para muridin dan menjadi agenda yang harus dilakukan setahun sekali, ya. Harus punya momen uzlah dan kholwah. Kemarin kan membahas tentang masalah yang namanya khumul. Kalau khumul itu kita merahasiakan diri sendiri, salah satu tata cara khumul adalah uzlah dan kholwah. Jadi kita harus riyadhah tuh, Pak. Saya pikir nih kalau udah ngelihat update status orang lain itu di WA, di Facebook, di Instagram, ya, udah memberikan kekotoran pada hati kita. Artinya hati kita ini kok bertambah kedengkian walaupun sedikit demi sedikit. Bertambah prasangka buruk, suudzon. Berarti pada saat itu wajib diriyadhah untuk berhenti media sosial, medsos, ya. Berhenti wajib bagi orang yang hatinya nggak bisa khusyuk, ya. Setiap hari dia ngeliat handphone, ngeliat update status, nggak lepas tuh, kepala kayak diikat sama handphone, maka dia wajib riyadhah. Berarti dia harus membuat jurnal setiap hari, punya target 40 hari, 90 hari, ya. Saya tidak mau melihat status WA orang lain satupun. Bapak buktikan, Pak. Baru 7 hari ngelakuin itu, Pak. Itu insya Allah sholat lebih khusyuk. Bener itu. Ya, saya udah meraktekin itu. Saya nggak pernah ngelihat status-status orang lain lagi, kecuali yang memang dia ahli ilmu dengan ibadah, itu saya intip-intip dikit. Ya. Setiap hari kita ngelihat di WA kita ada 50 orang update status. 20 orang jalan ke pantai, 10 orang jalan ke pegunungan, 10 orang ke kuburan. Setiap hari begitu. Ada yang memberitakan lagi makan di restoran ini, ada yang memberitakan lagi makan sate, makan tengkleng, macam-macam. Ada yang lagi hari ini jadwalnya ke rumah bini kedua, ada besok bini ke satu, dia update status terus begitu, Pak. Coba, betapa bayangkan tiap hari otak kita menerima informasi tentang tindak laku manusia, bagaimana itu tidak menyibukkan pikiran kita, fikrah kita tadi. Ya, bullshit. Omong kosong. Orang yang masih maniak terhadap medsos, dia bisa netesin air mata itu lagi munajat ke Allah tuh, enggak, itu omong kosong, bohong.
khusyuk nggak bisa khusyuk. Bahkan mendengar kajian yang sifatnya itu politik praktis, ya, itu pun harus dibatasi, Pak. Karena kita nanti ikut mikirin pemerintah terus sampai ke bawah begitu. Ini bagi para muridin yang emang saya udah harus waktunya berobat. Oh, stop berarti, stop. Itu tinjauan dalam tasawuf. Sekarang kita tinjauan dalam ilmu neurologi. Ilmu neurologi perotakan, ilmu otak ini saraf. Itu kan otak depan kita ada yang namanya prefrontal cortex, Pak. Ini nih yang bagian depan ini, dia ini berfungsi untuk konsentrasi, membedakan antara benar dengan salah, baik dengan buruk, mengendalikan emosional, kebahagiaan, temperamental, kemarahan itu adanya di otak depan. Nah, salah satu penelitian terbaru ada komunitas namanya NOPEV itu dari Eropa. Dia melakukan penelitian. Kita bisa juga baca jurnal-jurnal di mahasiswi keperawatan tentang kejiwaan. Di situ ditemui fakta orang yang nonton video short, tahu video short yang cuman berapa menit, 30 menit, ya, baik itu short YouTube, TikTok, ataupun Reels, Facebook, dia nonton begini terus begini. Maka otaknya itu dia dibanjiri cairan yang disebut sebagai dopamin. Jadi dopamin itu dari otak tengah ditransfer ke depan. Dopamin itu adalah cairan yang menghasilkan kebahagiaan sesaat. Ya, kebahagiaan sesaat sifatnya. Nah, kalau otak depan ini udah kebanjir terus sama dopamin terus dikucurin dopamin terus, Pak, sampai terkenal disebutnya generasi rebahan, tukang scroll TikTok. Sampai badannya itu pegel-pegel, belum makan, dia kuat scroll tadi, medsos. Akhirnya otak depannya rusak. Nah, kalau otak PFC-nya udah depan tadi rusak, udah kebanjiran dopamin, mulai dia temperamental. Mulai dia namanya tidak bisa membedakan antara baik dengan benar. Otaknya tuh seperti berkabut. Coba deh cek. Ada komunitas-komunitas, baca jurnal-jurnal tentang penelitian yang terkait dengan hal itu gitu. Apalagi nonton video porno. Orang kalau udah nonton video porno itu bukan dalam waktu panjang, Pak. Sekali dia nonton video porno itu prefrontal cortex-nya langsung hancur. Hancur. Sehingga nanti jiwa emosional, temperamental itu terbentuk. Nah, ada penelitian di universitas mana itu, saya baca jurnalnya, saya lupa namanya ya. Tapi ini memang fakultas keperawatan kejiwaan. Di situ ada penelitian begini ya. Remaja-remaja yang diteliti tadi, ya, itu kurang lebih 70% sudah terpapar video porno. Mereka itu bersifat agresif. Jadi agresif itu nggak sabaran.